Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke praktikum pengendalian kualitas di pertemuan ketiga, yaitu materi tentang stratifikasi diagram. Baiklah, yang kita bahas di sini yaitu bagaimana cara membuat stratifikasi diagram. Nah, langkah-langkah untuk membuat stratifikasi ini sudah dijelaskan pada teori pada materi sebelumnya. Nah, dapat dilihat sini langkah yang pertama, tentukan tujuan dari pelaksanaan stratifikasi. Kemudian yang kedua, tentukan variabel atau kriteria yang akan dikelompokkan. Kemudian yang ketiga, membuat kelompok dan subkelompok jika diperlukan. Masukkan faktor-faktor ke dalam kelompok ataupun subkelompok yang sesuai. Dan yang kelima, agar dapat lebih mudah dilihat, data stratifikasi tersebut lebih baik dibuat ke dalam bentuk Pareto diagram atau scatter diagram. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Berikut akan diberikan contoh kasus dan cara membuat pengelompokan data atau stratifikasi. Contoh kasusnya adalah sebuah perusahaan yang memproduksi DVD player yang memiliki tingkat kegagalan produk yang tinggi, yaitu sekitar 5% atau 5 unit DVD player rusak pada saat proses produksi. Nah, manajemen perusahaan kemudian membentuk sebuah gugus kendali mutu atau GKM untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Nah, langkah pertama kelompok kerja GKM ini adalah mengidentifikasikan penyebab utama terjadinya kegagalan. Oleh karena itu, dikumpulkanlah data-data produksi selama 1 bulan terakhir. Dari data tersebut dibuatlah stratifikasi atau pengelompokan data. Nah, kita lihat berikut ini adalah data yang berhasil dikumpulkan oleh kelompok kerja GKM atau gugus kendali mutu. Ada 20. Ya, jadi kita lihat di sini ada nomornya jumlah 20. Ini defect jenis cacat, kemudian cause ini penyebab dan responsible orang yang bertanggung jawab untuk kecacatan ini. Kita lihat yang pertama. Yang pertama jenis defectnya, cacatnya yaitu cannot play back, tidak bisa diputar kembali. Penyebabnya kita lihat itu motor defect atau cacat motorik. Kemudian responsible yang bertanggung jawab adalah supplier, bagian supplier atau pemasok. Kemudian yang kedua, cannot power on. Jadi cacatnya cannot power on, itu tidak bisa dihidupkan. Penyebabnya wire not soldered, atau kawatnya tidak disolder. Dan responsible yang bertanggung jawab adalah workmanship atau disebut juga dengan si pembuat produk. Kemudian yang ketiga cannot playback, sama dengan nomor 1. Cannot playback itu tidak bisa diputar kembali. Were not solder, kawatnya tidak disolder, yang bertanggung jawab juga workmanship, yang si pembuat. Yang keempat kasusnya juga sama. They cannot playback, tidak bisa diputar kembali. Penyebabnya motor defect atau cacat motorik. Kemudian yang pertama adalah supplier. Yang nomor 5, cannot power on, jadi tidak bisa dihidupkan. Penyebabnya solder short, jadi soldernya pendek. Kemudian yang pertama adalah workmanship. Kemudian yang keenam, display dim. Display dim ini adalah tampilannya redup. Ini display dim. Penyebabnya adalah LCD defect, itu cacat pada LCD. LCD itu adalah liquid crystal display atau penampil kristal cair atau layar tampilan. Ini penyebabnya. Kemudian responsible adalah supplier, jadi penanggung jawabnya adalah pemasok. Kemudian yang ketujuh, display dim sama. Tapi cause-nya, penyebabnya adalah LCD not solder, LCD-nya tidak disolder. Yang bertanggung itu tentu workmanship. Kemudian yang ke-8, cannot playback. Item yang ke-8, cannot playback, tidak bisa diputar. Kemudian penyebabnya adalah were not solder, kawatnya tidak disolder, yang bertanggung jawab tentu workmanship. Kemudian yang ke-9, no output sound, jadi suaranya tidak keluar gitu. Itu penyebabnya adalah konektor not solder, yaitu penyambungnya tidak disolder, yang bertanggung untuk workmanship. Kemudian yang ke-10, cannot playback, tidak bisa diputar,
itu penyebabnya motor defect atau cacat motorik, yang bertanggung jawab yaitu supplier. Yang nomor 11, cannot power on, tidak bisa dihidupkan. Ini cause-nya solder short, soldernya pendek. Kemudian yang bertanggung workmanship. Yang 12, cannot playback, sama cannot playback, tidak bisa diputar kembali. Missing wear. Missing wear ini adalah kabelnya tidak ada. Nah, kemudian yang bertanggung ya tentu workmanship, si pembuat. Kemudian 13, no output sound. Jadi suaranya tidak keluar. Penyebabnya adalah chip not solder, chipnya tidak disolder. Kemudian ya si penanggung jawabnya adalah damping mesin atau di bagian mesin celup. Nah, ini damping mesin. Yang nomor 14, display dim atau display dim, tampilannya redup. Nah, itu penyebabnya adalah soldernya pendek, solder short. Yang bertanggung jawab workmanship. Kemudian cannot playback, tidak bisa diputar kembali. Kemudian were not solder, kawatnya tidak disolder, yang bertanggung jawab workmanship. Kemudian nomor 16, no display. Jadi tidak bisa diputar. Jadi penyebabnya adalah LCD defect, cacat pada LCD. Tentu penyebabnya adalah supplier. Ini sama 17 not display, tapi cause-nya penyebabnya LCD not solder. Jadi LCD-nya tidak disolder. Penanggung jawabnya ada workmanship. 18, cannot playback. Cannot playback. Jadi tidak bisa diputar kembali. Penyebabnya solder short atau soldernya pendek. Yang bertanggung jawab adalah workmanship. Kemudian nomor 19, cannot playback, sama dengan sebelumnya. Tapi penyebabnya missing component. Jadi komponennya tidak ada atau ada yang hilang. Kemudian si penanggung jawab adalah workmanship, si pembuat. Yang terakhir 20, cannot power on. Jadi tidak bisa dihidupkan. Penyebabnya chip not solder. Jadi chipnya tidak disolder. Kemudian si penanggung jawabnya adalah damping mesin atau di bagian mesin celup. Ini data yang berhasil dikumpulkan oleh kelompok kerja GKM atau gugus kendali mutu. Nah, dari data di samping ini kita dapat membuat stratifikasi atau pengelompokan data menjadi 3 kategori, yaitu berdasarkan jenis kegagalan, kemudian atau defect ya, jenis kegagalan, defect, kemudian penyebab kegagalan atau cause, dan yang ketiga adalah pihak yang bertanggung jawab untuk cacat tersebut, atau disebut juga dengan responsible. Nah, sebagai contoh, kelompok GKM perusahaan tersebut ingin mengelompokkan data berdasarkan penanggung jawab, responsible, atau pihak yang paling besar kontribusinya terhadap kegagalan produksi DVD player ini. Maka data tersebut akan disortir sehingga menjadi data sebagai berikut. Jadi bentuk distratifikasikan menjadi ini, responsible dan kuantitinya berapa. Responsible, ya, ada workmanship, jadi di bagian responsible ini dikelompokkan. Jadi ada 3, ada workmanship, supplier, workmanship, dan damping mesin. Boleh nih workmanship terlebih dahulu, workmanship, supplier, dan damping mesin. Kita hitung berapa workmanship. Workmanship di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi jumlahnya ada 13. Kemudian supplier 1, 2, 3, 4, 5. Ya, suppliernya ada 5. Kemudian bagian damping mesin. Damping mesinnya ada 1, 2. Berarti 2. Jumlahnya 2. Nah, inilah bentuk dari stratifikasi. Kita kelompokkan. Ini berdasarkan responsible. Bisa juga nanti dikelompokkan berdasarkan cost. Bisa ada cost atau defect. Nah, oke. Mungkin ini yang dapat disampaikan pada materi praktikum pengendalian kualitas untuk materi stratifikasi. Terlebih kurang, saya mohon maaf. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.